Pernah nggak sih ngerasa hubungan kita sama teknologi itu complicated? Di satu sisi, wah canggih banget bisa nyambungin kita sama siapa aja. Tapi di sisi lain kok rasanya malah jadi makin jauh ya dari sesuatu yang lebih esensial? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide menarik dari manifesto sirkuit semesta. Katanya sih ini bisa jadi semacam peta buat kita nemuin lagi keseimbangan di zaman serba digital ini. Pasti tahu kan, perasaan kayak gitu? Rasanya hari-hari tuh ngeblur aja jadi satu. Notifikasi HP jadi, ya musik latar hidup kita. Terus ada perasaan aneh yang ngeganjal. Kayak kita ini agak lost connection. Kayak lagi nari tapi kok iramanya bukan irama kita. Nah, manifesto yang bakal kita bahas ini bilang, tenang, Anda nggak sendirian. Dan ternyata ada alasan yang dalam banget di balik perasaan ini. Oke, jadi dari mana sih sebetulnya datangnya rasa putus koneksi ini? Menurut manifesto sirkuit semesta, ini tuh bukan cuma perasaan doang loh. Ini adalah gejala. Gejala dari sebuah pergeseran besar dalam cara kita hidup. Nah, di bagian pertama ini, kita coba jadi dokternya dulu ya. Kita diagnosis bareng-bareng akar masalah dari apa yang disebut keterputusan modern kita. Nah, ini dia nih biang keroknya. Coba deh kita bayangin, spesies kita, manusia, itu kan berevolusi ribuan tahun di alam terbuka. Hidupnya selaras sama matahari, sama pergantian musim. Tapi sekarang, sebagian besar hidup kita ya dihabiskan di dalam kotak. Kantor, rumah, mobil. Manifesto ini benar-benar nekenin, dengan hidup di bawah lampu buatan, kita itu secara sadar nggak sadar udah memutus hubungan dari siklus alamiah bumi. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kontrasnya jelas banget. Di satu sisi ada ritme alamiah, sinar matahari, musim, siklus siang malam. Inilah yang ngebentuk kita selama ribuan tahun, yang ngatur jam biologis kita. Terus di sisi lain ada ritme modern buatan kita sendiri. Lampu buatan, notifikasi 24/7, harus selalu online, selalu on, selalu nyambung, dan ujung-ujungnya bikin kewalahan. Nah, gap atau jurang di antara dua dunia inilah yang jadi sumber perasaan gak sinkron tadi. Oke. Masalahnya udah kelihatan. Biasanya, kalau udah gini, kita langsung cari siapa yang salah kan? Cari kambing hitam. Dan, ya yang paling gampang dituduh pasti teknologi. Tapi, pertanyaannya, apa benar sesimpel itu? Apa teknologi itu beneran musuh kita? Nah, manifesto ini nantang kita buat mikir lebih jauh lagi. Jangan cuma berhenti di jawaban gampang itu. Reaksi pertama kita seringnya kan ekstrim gitu ya. Udah, capek, gue mau buang HP, pindah ke gunung gitu kan. Ide buat detox digital total, nolak semua kemajuan zaman. Kayaknya itu satu-satunya jawaban yang masuk akal. Tapi, yakin nih itu jawabannya? Nah, disinilah manifesto ini jadi menarik banget. Karena dia justru menolak ide itu. Katanya menolak teknologi sepenuhnya itu jawaban yang keliru. Istilahnya, ini pilihan biner yang salah. Kenapa? Karena kita sering lupa teknologi itu bukan lagi barang asing di luar sana. Teknologi udah jadi bagian dari cara kita hidup sekarang. Jadi, kalau mundur bukan jawaban, terus gimana dong cara kita maju? Nah, disinilah manifestonya berubah. Dari yang tadinya cuma mendiagnosis masalah, sekarang jadi ngasih peta jalan. Dia menawarkan sebuah jalan untuk terhubung kembali. Tapi bukan kembali ke masa lalu ya, tapi kembali menemukan keseimbangan. Caranya lewat apa yang disebut pendekatan integratif. Ini dia nih, kunci solusinya, pendekatan integratif. Coba deh bayangin kayak gini, ini bukan soal milih antara teknologi atau alam. Tapi, gimana caranya kita bisa punya teknologi dan alam? Idenya itu kita perlakukan teknologi sebagai alat. Alat yang kita pakai dengan sadar, dengan niat. Bukan sebaliknya, kita yang dikendalikan sama alat itu. Nah, sambil melakukan itu, kita juga secara aktif ngerawat hubungan kita sama alam. Dan kerennya, manifesto ini nggak cuma ngomongin filosofi doang, tapi juga ngasih langkah-langkah praktis. Ada 3 langkah. Pertama, introspeksi. Kita mulai dengan sadar dulu. Seberapa jauh ya gue udah lost connection? Kedua, penggunaan teknologi yang sadar. Kita mulai tanya ke diri sendiri. Ini gue yang ngendalin HP atau HP yang ngendalin gue? Dan yang terakhir yang paling penting, rekoneksi yang disengaja. Bener-bener niatin cari momen buat nyambung sama alam. Gak harus ke hutan kok, ke taman kota dekat rumah juga bisa. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini bukan soal balik ke zaman batu, sama sekali bukan. Ini soal gimana kita bisa melangkah ke depan, tapi dengan lebih bijak. Gimana caranya menyeimbangkan semua kenyamanan dan konektivitas dunia modern dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk terhubung sama alam. Kuncinya itu integrasi, bukan penolakan. Oke, kita udah ngobrolin masalahnya, solusinya juga udah. Tapi kan teori doang nggak ada gunanya kalau nggak ada aksi nyata ya kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Terus mulainya dari mana? Manifesta ini ngasih tahu langkah pertama itu nggak perlu yang heboh-heboh kok. Yang penting disengaja.
Semuanya benar-benar dimulai dari pertanyaan ini. Ini jantungnya manifesto sirkuit semesta. Jadi, sebelum kita bikin daftar aturan baru atau mengubah hidup secara drastis, langkah paling pertama adalah berhenti sejenak. Ambil waktu buat refleksi yang jujur. Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak sadar di mana letak masalahnya, perubahan apapun yang kita buat, ya nggak akan bertahan lama. Refleksi sederhana inilah fondasinya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran. Manifesto sirkuit semesta ini ngajarin kita kalau perjalanan menuju keseimbangan itu nggak dimulai dengan lompatan raksasa, tapi dengan satu langkah kecil yang penuh kesadaran. Jadi lupakan dulu deh niat buat merombak total hidup Anda besok pagi. Coba pikirin satu hal kecil aja. Mungkin sekedar jalan tanpa alas kaki di rumput 5 menit, atau matiin notifikasi HP setelah jam 8 malam. Nah, tantangannya buat Anda adalah, apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini?